Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan tugas meresume, analisa, dan argumentasi hukum. Dengan mata kuliah analisa dan argumentasi hukum. Dosen Pak Marjan Miharja, SH, MH. Kelas A52 S1 semester 6. Kami dari kelompok 3 yang pertama Pak Gunawan, 2 Anggoro Hendrawan, 3 Heru Mahendra, 4 Abdillah Umar Lubis, 5 Hardian, 6 Rusnandi Adi, 7 Khalilur Rahman, 8 Feni Florence, 9 Jin Empah, yang terakhir adalah Paternus Duru. Yang pertama, saya akan menyampaikan resume putusan nomor 112 PUU 13 2015. Bahwa pemohon An Pungki Hamoko, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Oktober tahun 1979, alamat Jalan Pramuka, Gang Santosa RT 014 RW 02 nomor 18 Jakarta Pusat, mengajukan permohonan tanggal 29 Juli 2015, diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 238 PAN MK 2015 pada tanggal 20 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 9 September 2015 dengan nomor 112 PUU 13 2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2015 pada pokok yang menguraikan jika saat ini diibaratkan sebuah grafik, apa yang kita alami sekarang sebagai sebuah bangsa sedang dalam titik krisis. Betapa tidak reformasi yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa menuju cita-cita reformasi dan keluar dari belenggu otoriter Orde Baru, malah membawa bangsa ini jauh dari tujuan semula. Bagikan kereta yang salah jalan, jika dipaksakan terus berjalan hanya akan berujung kepada kesia-siaan. Bahkan yang paling tragis pada kehancuran. Kita sebenarnya paham salah satu faktor yang menyebabkan keterpurukan bangsa ini adalah korupsi. Namun sepertinya semakin diperangi, kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Bahkan terakhir kasus yang menerpa OC, Kaligis dan koleganya. Jika indikasi ini benar, sudah barang tentu hukum di Indonesia ternodai oleh para penegak hukumnya itu sendiri. Dan ini sungguh sangat ironis. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 49 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lain-lain. Kemudian kedudukan dan hak konstitusional pemohon. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang badan hukum publik atau private atau lembaga negara. Kemudian fakta hukum, korupsi yang semakin menggurita.
Yang kedua, adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar para koruptor mendapat hukuman mati. Alasan-alasan pengajuan permohonan uji material bahwa keberadaan hukum harus mampu menjaga setiap warga negara dan melindungi agar secara sadar mereka takut untuk melanggarnya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum dan hidup dalam tentram dan damai. Kaitannya dengan hukum tindak pidana korupsi adalah kebalikannya. Perbuatan korupsi telah merugikan negara hampir kurang lebih 30 sampai 40% dari APBN per tahunnya. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penjelasan pasal 2 ayat 2, sepanjang frasa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 tidak sesuai dan selaras dengan tujuan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Juga tidak selaras dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, mohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana pemohon uraikan dalam petitum. Kemudian petitum dalam pokok permohonan yang pertama menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penjelasan pasal 2 ayat 2 sepanjang frasa dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yang ketiga adalah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, penjelasan pasal 2 ayat 2 sepanjang frasa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tipikor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum mengikat, dan seterusnya. Menimbang bahwa membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P6 sampai sebagai berikut. Bukti P1 fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bukti P2 fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Bukti P3 fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Bukti P4 fotokopi Kisah Ratu Sima. 5. Bukti P5 fotokopi Konstitusi Majapahit. Keenam, bukti P6 fotokopi diagram dan artikel korupsi. Kemudian menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
Pertimbangan hukum, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diutarakan di atas, Mahkamah berkesimpulan yang pertama, mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Yang ketiga, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Amar putusan mengadili menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Analisa dan argumentasi hukum terhadap putusan MK nomor 112 PUU 13/2015. Salah satu kasus korupsi dana bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya di Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat, anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bernama Muhir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi. Muhir yang juga dikenal sebagai pengurus Partai Golkar di Mataram ditangkap. Penyidik kejaksaan menyita uang sebesar 30 juta dan mobil Honda HR-V dalam penindakan tersebut. Merujuk pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Tipikor, upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat negara dapat diganjar hukuman mati. Meski begitu, Kejaksaan Mataram menyebutkan hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. Di Pengadilan Negeri Mataram, Muhir divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Kemudian di Pengadilan Tinggi Tipikor Mataram, Muhir divonis 4 tahun penjara dan beberapa contoh kasus korupsi dana bencana alam dan dana bantuan sosial lainnya. Bagaimanapun, ICW menilai belum pernah ada hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana penanggulangan bencana alam. Kami dari kelompok 3 akan menggunakan mazhab hukum kepastian. Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau dasolan dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan dari masyarakat dalam membebani dan melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dijawab secara normatif, bukan sosiologis.
Jadi kepastian hukum merupakan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksananya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Norma yang terkandung di dalam pasal 2 ayat 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, 10, 11, 12 Akwo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Masalah krusial dalam perumusan norma pasal 2 ayat 2 Akwo sepanjang frasa dalam keadaan tertentu yang tidak jelas maknanya, sehingga membuka peluang lebar-lebar bagi timbulnya multitafsir, dan ini bertentangan dengan atau terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang kepastian hukum. Karena sifat multitafsir itu, maka aparatur penegak hukum akan menggunakan penafsirannya sendiri dalam memahami dan dapat pula menimbulkan tindakan sewenang-wenang aparatur negara terhadap rakyatnya sendiri hanya karena frasa keadaan tertentu yang tidak secara jelas dan logis itu. Dan tentu saja membuat penegak hukum masih ragu untuk menjatuhi hukuman mati bagi pelaku tipikor terhadap dana penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial. Ketidakjelasan rumusan norma dalam frasa keadaan tertentu adalah istilah yang kabur dan multitafsir serta tidak menjamin adanya kepastian hukum. Pengujian pasal Undang-Undang Akwo sesungguhnya dapat juga dilakukan dalam aspek formilnya untuk menguji apakah norma di dalam pasal 2 ayat 2, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Akwo Undang-Undang Tipikor memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang atau tidak. Oleh karena itu kami kelompok 3 mendukung pemohon untuk mengajukan permohonan judicial review kembali ke Mahkamah Konstitusi sebab pasal 2 ayat 2 dengan frasa keadaan tertentu dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Akwo Undang-Undang Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan multitafsir, tidak logis dan tidak berkepastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kami dari kelompok 3 mendukung adanya hukuman mati bagi pelaku tipikor terhadap dana atau bantuan sosial bencana alam, dan tindak pidana korupsi ini memang kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, apalagi kalau korupsinya pada saat bencana alam dan dalam keadaan berbahaya, dan apalagi sekarang pandemi virus corona, maka banyak ya berpotensi untuk melakukan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Sekian Pak, itulah resume analisa dan argumentasi hukum dari kami kelompok 3. Semoga bisa diterima. Terima kasih.